Terlalu banyak kepentingan di balik 107 perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN. Jumlah BUMN yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya yang mencapai 142 perusahaan tak lantas membuat pertikaian kepentingan di sana berkurang. Ada raksasa-raksasa yang siap menginjak siapa saja, menendang siapa saja. Siapa yang bisa dipastikan aman dari raksasa-raksasa ini? Yang bisa dipastikan aman hanya mereka yang tidak mau bersuara. Hanya mereka yang mau diam atau mendiamkan. Berani melawan, sama artinya berani menghadapi pertarungan melawan raksasa. Hasilnya, lebih banyak yang memilih takluk dan membiarkan segala yang terjadi begitu saja. Banyak juga yang gerah, tapi tidak ada yang berani lantang menyuarakan apa yang ada di depan muka sendiri. Presiden Jokowi sebagai pemimpin pun seperti terbiarkan bicara sendiri. Banyak instruksi, perintah, dan komandonya terbiarkan menguap di udara. Anak-anak buahnya, sebagian masih mau mengikuti perintah. Sebagian lainnya hanya mengikuti suara kepentingannya sendiri, kelompok mereka sendiri, dan kepentingan pesta politik 2024. Salah satunya adalah mimpi Jokowi membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk membantu iklim usaha berjalan baik guna mengangkat ekonomi negara, supaya rakyat tak lagi banyak yang lapar karena tidak ada pekerjaan, seperti terbiarkan hanya menjadi mimpinya saja. Yang masyarakat bisa lihat sendiri, bisa menguji sendiri benar atau tidaknya yang saya katakan ini. Misalnya apa yang terjadi gitu, BUMN kenapa sih banyak sekali hambatan, kenapa program atau kebijakan yang bagus-bagus itu tidak jalan, ya karena orang di dalam sini memang tidak ada berpikir untuk kepentingan negara, yang dipikir ya kepentingan kelompoknya aja, orang-orang sekampungnya. Ya contohnya kita lihat ya sekarang ya, BUMN ini kan besar sekali di Indonesia ini, itu kekuatan ekonomi yang luar biasa ya. Ya seharusnya dengan kekuatan seperti itu ya sudah tidak seperti ini loh Indonesia ini. Bayangin itu di semua sektor, ya transportasi, ya penerbangan. Ya contohnya yang paling jelas itu ya kita lihat di ya ini ya biaya logistik di kita ini kenapa mahal sekali. Itu kan karena BUMN yang bergerak di bidang itu yang tidak jalan sesuai visi yang dimaksudkan oleh negara dalam pembentukan BUMN itu. Tidak digunakan untuk kepentingan negara, untuk masyarakat banyak, tapi untuk memperkaya pribadi dan kelompok sendiri. Dan itu udah turun-temurun itu dikuasai. Kalau sudah dikuasai oleh kelompok tertentu itu ya udah, mereka terus di sana, orang lain tidak bisa masuk. Jadi mau bersih sana mau membereskan tidak bisa, mental. Lihat aja itu nanti Ahok sebentar lagi juga terpental itu. Ya karena banyak sekali kepentingan yang dia ganggu sama di situ, yang merasa terganggu. Gue yang sikat tuh maling-maling. Kalau saya menggambarkan orang-orang di BUMN itu, pernah lihat nggak Pak Ogah itu yang di jalan-jalan itu mereka itu ada lalu lintas yang kusut di sana, ya di situ mereka nyari duitnya. Kalau lalu lintas yang tidak kusut, ya mereka tidak dapat duit. Jadi mereka itu bukannya mempermudah segala urusan, tapi mereka ciptakan di situ itu kekusutan gitu loh. Kerugiannya berapa banyak gara-gara itu, ya mereka tidak peduli. Penting aku kenyang, kelompokku, terus nanti ada modal secara politik, itu pikirannya. Nggak ada itu sama sekali untuk kepentingan bangsa apa seperti itu nggak ada itu mas, nggak ada itu sama sekali, nggak ada itu. Orang-orang di sekelilingnya bangun pagi hanya dengan mimpi-mimpinya sendiri. Mereka menenggak bergelas-gelas kopi hanya untuk membuka mata mengejar mimpi sendiri.
impian Presiden Jokowi untuk terciptanya Indonesia sentris dan impian untuk kebaikan Indonesia seutuhnya mengendap begitu saja. Tidak banyak tangan yang benar-benar bekerja membantunya, walaupun mereka diangkat dan dibayar untuk menjadi pembantunya menahkodai bahtera besar yang bernama Indonesia. Cerita Chaplin pernah meramaikan media massa, media sosial, sampai menjadi obrolan warung kopi di kalangan rakyat yang didera nasib sial. Chaplin, satu tangan kuat yang pernah duduk lama di kursi pejabat. Kita butuh preman yang melaksanakan jalan, artinya orang bebas, orang swasta melaksanakan jalan. Ya jelas loh mas, ya jelas. Masa di Indonesia ini tidak terlibat politik, tidak bisa jalan ya. Tidak bisa jalan. Ya misalnya ya, ditaruh ini direktur, kalau tidak ada dukungan politik, di pemerintah tidak ada yang dukung dia, di parlemen tidak ada dukung, ya tidak bisa di sana. Langsung ditandang orang itu. Ya harus ada di belakangnya. Ya namanya, ya sudah level BUMN itu yang mainnya triliunan nih. Ya tidak mungkin itu tingkat-tingkat kroco gitu, ya tidak mungkin mas. Ya kalau dibilang rinci gimana ya? Ya ada UU ITE, ada apa itu, saya takut juga ya mas. Tapi mungkin saya bisa bilang itu ya kelompoknya Chaplin gitu aja lah. Ya orang saya pikir udah ngerti siapa itu Chaplin. Chaplin dan geng kampungnya dia. Mereka sudah menguasai semuanya ya. Ya mas lihat aja itu di berita. Ya, baru sana keponakannya yang ditangkap. Terus yang bermasalah di sini, ya kelompok-kelompoknya aja. Tidak puas nih cuma 2 kali itu jadi ya yang hampir topnya lah ya di Indonesia ini. Tapi ya sekarang ini ya tidak cukup, dia maunya lanjut dan itu jadi ladang duitnya dia. BUMN. Erick Thohir dipercaya menjadi raja di atas 107 perusahaan negara, pun lebih seirama dengan mimpi Chaplin daripada menyelaraskan irama dengan Presiden Jokowi. Banyak skandal, saling jegal, saling tikung, tidak benar-benar terentaskan. Erick lebih menonjolkan citra seolah ia benar-benar bekerja karena tahu Jokowi gila kerja. Namun bukan benar-benar bekerja, geng Chaplin yang kerap dikenal sebagai geng Makassar masih bekerja sangat leluasa mengikuti titah penguasa kelompok, bukan perintah penguasa negara. Mereka tersebar di banyak perusahaan plat merah. Mereka merampok dengan sumringah. Mereka mencuri dengan wajah berseri. Ketika proses ini berjalan, saya terdepan. Karena saya itu sangat berharap juga Bapak Ibu mesti loyal kepada negara ini. Keberadaan saya di sini tentu didukung dengan keyakinan saya, yaitu lillahi ta'ala saya akan membuat perubahan ini. Karena itu, saya mengharapkan seluruh dirut yang hadir hari ini bisa menjadi bagian transformasi ini. Presiden rajin memberi instruksi. Demi rakyat tak lagi melarat, demi negara jangan sampai sekarat, sementara mereka masih terus mengerat. BUMN menjadi lumbung padi besar. Sayang sekali, tikus-tikus yang rakus berjumlah jauh lebih besar. Suara Jokowi agar lumbung padi ini hanya untuk rakyat, justru lebih banyak habis di mulut pejabat bermental hewan pengerat. Erick Thohir memang pernah menyampaikan adanya 53 kasus di BUMN ke lembaga anti rasuah KPK. Hanya lipstik, sekadar untuk citra seolah ia benar-benar memusuhi tikus di lumbung negara. Yang saya lihat ya mas ya, ya menteri ini sendiri tidak betul-betul untuk ini Indonesia ini, untuk memajukan Indonesia ini. Ujung-ujungnya yang menteri pun sekarang di BUMN ini yang dimasukkan kelompok dia sendiri, ya kelompok elit, anak-anak menteng itu. Ya coba aja lihat sekarang kebijakannya, tidak ada kan yang berpihak rakyat kecil. Dana bantuan pemerintah yang untuk pandemi ini
Itu yang dikasih wewenang menyalurkan itu kan BUMN. Iya toh, ya BUMN. Ya tapi ya coba Mas perhatian sendiri. Berapa sih itu kan peruntukannya untuk masyarakat kecil ya. Tapi coba Mas lihat, berapa itu yang nyampe ke masyarakat kecil. Kenyataannya itu disalurkan sama siapa? Ya sama pengusaha-pengusaha kerabatnya dia, jangan yang sementri ini sendiri. Coba lihat penyalurannya, tetap aja pengusaha-pengusaha besar. Tidak ada kan yang wartawan yang menelusuri gitu loh. Berapa itu nyampe ke masyarakat kecil, berapa yang disalurkan? Tidak. Di kelompok-kelompok EDW. Anak-anak menteng elit-elit itu. Ya cuma kalau di luaran ya menteri ini citranya bagus. Karena bersih apa tapi kita di dalam ya tahu. Di bawah kelompoknya sendiri. Kelompok-kelompok yang idealis, yang mau betul-betul berbuat untuk negara ini, untuk apa? Disingkirkan sama dia Mas. Singkirkan. Orangnya dia dimasukin jadi direktur. Dan untuk kepentingan dia, ya udah tahu mungkin dia mau nyapres juga mungkin. Ya ingat aja waktu tsunami di Aceh itu. Kenapa dia ngotot untuk harus damai itu? Ya bisa tuh silahkan lihat. Berapa perusahaan-perusahaan dia, gengnya dari kampungnya dia yang ambil proyek di sana, coba telusuri lagi. Ujungnya begitu. Ya untuk orang lain itu musibah, untuk dia anugerah. Apakah ia benar-benar ingin memberantas tikus-tikus ini? Tidak. Ia adalah pengusaha yang juga punya mimpi membesarkan sayap usahanya. Bukan menghidupkan dunia usaha untuk negara, namun hanya agar usahanya saja yang hidup. Impiannya adalah impian Chaplin, sama-sama pengusaha, sama-sama akrab dengan kekuasaan, dan sama-sama memiliki banyak tangan raksasa yang bisa mereka gunakan untuk menghantam apa saja. Dunia usaha yang ingin dihidupkan Jokowi masih lebih banyak mati di tangan menteri ini. Pengusaha takut berusaha, karena tangan-tangan raksasa menghalangi mereka bisa berusaha. Kenapa? Regulasi di Indonesia masih tidak jelas, dan kerap terjadi tumpang tindih bahkan sering berubah. Ya itu coba aja tanya sama investor itu, calon-calon investor. Gimana rumitnya perizinan di sini? Ya itu ya didesain sama mereka Mas. Ya didesain. Ya kalau bisa jangan ada gitu. Supaya mereka itu bisa tetap punya peran. Bisa berkuasa, bisa hidup mewah. Ya kalau masyarakat ya bersetan. Regulasi menjadikan perizinan menjadi bertele-tele. Bahkan berbagai bentuk regulasi seperti persyaratan dan pendaftaran menjadi izin yang menghambat industri. Belum lagi isu perpajakan. Meskipun telah banyak perbaikan dalam perpajakan, tapi masih ada keluhan yang disampaikan. Ditambah lagi dengan urusan lahan di daerah. Masih terjadinya sengketa lahan membuat kepastian investor dalam mendirikan usaha menjadi kesulitan. Ya makanya kalau ada, ya kita lihat seperti di KBN itu di sebelahnya ada KCN yang mau bikin, ini dipermasalahin itu. Dipermasalahkan itu sama mereka, dicari-cari itu caranya. Padahal itu mulai dari menteri, beberapa menteri itu yang sudah ngasih izin, presiden sendiri itu sudah memastikan. Ya tapi ya masih dijegal sama geng-gengnya Chaplin itu. Ya itu kayak mereka bangun itu kan, ya udah tidak ada masalah. Ya mereka hak pinjam itu beberapa tahun untuk bikin pelabuhan di sana itu KCN itu yang swasta. Tapi dan itu mereka bukan di tanah laut yang mereka uruk itu, mereka bikin ini kan, mereka bikin pelabuhan. Tapi dicari-cari itu masalahnya sama KCN, KBN ini. Ya, jadinya ya seperti itu. Dan kita bilang, yuk KCN itu sebenarnya cuma satu ya, cuma tumbal. Aslinya banyak sekali itu yang orang yang mau investasi di pelabuhan. Dan gara-gara ya pelabuhan itu enggak cukup banyak di Indonesia ini, ya hasilnya
ini kita biaya logistik kita itu termasuk tertinggi itu di ASEAN, Mas. Termasuk tertinggi. Itu yang saya bilang tadi, mereka ciptakan kegusutan itu, bayangin kerugiannya berapa. Bayangkan itu berapa daya saing Indonesia itu yang berkurang. Yuk gara-gara gengnya Chaplin ini cuma mau ngambil uang receh. Nggak mikir, dia nggak mikir. Sebesar apa itu kerugian Indonesia ini. Orang Indonesia nggak mikir mereka itu, Mas. Juga karena perlakuan yang sama antara badan usaha milik negara, BUMN dengan swasta, saat ini badan usaha plat merah masih mendominasi sejumlah sektor. Disinilah banyak pihak swasta jera. Banyak investor, bahkan dari dalam negeri, hanya berani berinvestasi di bidang yang pasti-pasti saja. Bagaimana mimpi Jokowi ingin membuka lapangan kerja? Bagaimana mimpi Jokowi bikin ekonomi rakyatnya lebih merata? Hanya akan menjadi mimpi saja sepanjang yang bekerja adalah raksasa-raksasa yang mementingkan perut besarnya saja. Ya terlalu naif loh kita ini kalau berpikir, ini kredibel ini itu. Kalau tidak ada tekanan dari masyarakat, tidak bisa. Mau presiden, mau menteri, bahkan presiden, tidak bisa sendirian kalau tidak ada yang dukung, tidak ada yang nekan, tidak ada gerakan dari masyarakat sendiri.